Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Hendra Hilman di channel YouTube Hendra Hilman. Nah, hari ini saya akan sharing mengenai PMP. PMP ya bahasa Indonesia, PMP bahasa Inggris adalah Personal Media Platform. Nah, apa itu ini? Ini adalah satu platform strategi marketing dan marketing funnel strategi supaya Anda bisa mendapatkan jumlah prospek lebih banyak. Nah, mana yang Anda mau sebagai pemilik bisnis? Anda terus-terusan mencari prospek, Anda kejar prospeknya, ya hunting begitu kan? Atau Anda bisa mendapatkan prospek-prospek yang bisa datang ke bisnis Anda tanpa harus Anda hunting, tanpa harus Anda prospecting. Anda mau yang mana? Anda pilih yang mana? Ya, nah, sebelum saya lanjutkan, khusus bagi Anda yang pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, lalu jangan lupa komen di bawah, dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman Anda. Karena apa? Karena sharing is caring. Alright, di dalam video kali ini saya akan fokus kepada PMP. Nah, pertanyaannya begini, seberapa penting bagi Anda seorang pengusaha jumlah customer yang meningkat terus setiap harinya, bahkan setiap saat? Seberapa penting? 1-10. Kalau Anda dikasih nilai 1-10, seberapa penting 1-10 Anda mendapatkan customer yang terus bisa meningkat setiap hari, bahkan setiap saat? Seberapa penting? Pasti Anda bisa jawab penting sekali. Nilainya mungkin 10 ya, bahkan mungkin lebih penting sekali. Kenapa? Karena kalau yang namanya bisnis ya, jumlah customer yang banyak bisa menentukan jumlah penjualan yang banyak, dan jumlah penjualan yang banyak bisa menentukan jumlah profit yang lebih banyak. Jadi kalau profitnya ingin lebih meningkat, maka jumlah customernya harus lebih banyak. Nah, pertanyaannya bagaimana saya bisa bersaing dengan perusahaan lain, dengan perusahaan kompetitor yang lain, di mana mereka bisa mendapatkan jumlah customer lebih banyak. Dan bahkan customer-customer yang saya sekarang ada pun justru pindah ke kompetitor karena mungkin harga lebih murah, atau mungkin ada segala sesuatu apapun sehingga mereka tidak belanja lagi atau tidak transaksi lagi di bisnis saya. Maka dengan Anda memiliki personal ataupun perusahaan ya, bisa jadi personal media platform atau company media platform, bisa juga saya sebutnya ya, atau CMP, company media platform, oke? Nah, poin saya adalah begini, whether Anda adalah personal, misalnya Anda seorang sales profesional, Anda seorang real estate agent, Anda seorang misalnya insurance agent ya, atau sales profesional di dalam perusahaan Anda mesti membangun personal branding supaya customernya Anda bisa mendapatkan prospek-prospek yang lebih banyak lagi, ya kan? Atau kalau Anda perusahaan, ya Anda harus membangun brand perusahaan Anda sehingga jumlah prospek yang datang ke website Anda lebih meningkat dan lebih maksimal lagi. Itu poin saya. Nah, banyak orang yang melakukan strategi marketing ya, biasanya mereka cari prospecting, mereka googling, lalu cari namanya, ya misalnya Anda seorang sales gitu kan, mereka lihat perusahaan-perusahaan, Anda di dalam perusahaan tersebut banyak sekali perusahaan-perusahaan yang harus didatengin, harus dikunjungin, harus diteleponin, harus making appointment, berarti itu namanya prospecting ya. Prospecting banyak sekali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, tetapi biasanya berapa banyak jumlah prospek yang kita masuki, berapa banyak jumlah prospek yang kita kirimin proposal, dan berapa persen yang hasilnya bisa terjadi penjualan, itu kecil sekali. Tetapi kalau kita membangun yang namanya personal media platform atau company media platform, ibaratnya kita membangun taman kupu-kupu. Sehingga kalau kita membangun taman kupu-kupu yang indah, taman kupu-kupu yang banyak bunga, yang wangi-wangi dan sebagainya, kupu-kupu datang ke taman kupu-kupu kita untuk mereka mencari bunga-bunga. Nah, di situ kita lebih mudah untuk mendapatkan kupu-kupunya daripada kita masih kejar kupu-kupu. Kupu-kupu kalau kita kejar pun dia loncat kemana-mana atau terbang kemana-mana ya, karena dia juga mungkin sulit untuk kita dapatkan. Nah, itu contohnya. Jadi dengan membangun personal media platform atau company media platform lebih memudahkan Anda mendapatkan jumlah customer. Itu poin saya ya. Apa itu? Jadi kalau saya jelaskan, ini adalah satu platform ya, satu tempat di mana customer bisa mengkonsumsi produk Anda ataupun service layanan Anda, dan mereka bisa lihat apa yang Anda berikan dan apa yang Anda tawarkan kepada mereka, atau Anda beri solusi kepada mereka secara lebih efisien, lebih tepat sasaran, lebih cepat, lebih mudah, lebih gampang dan sebagainya, lebih convenient. Jadi mereka bisa melihat bisnis Anda secara jelas. Ya, bisa jadi mungkin, dan satu yang pertama adalah tadi ya, jadi sebuah tempat
Bisa jadi tempatnya di mana? Bisa jadi tempatnya ada di pameran, mungkin kalau offline ya, atau tempatnya ada di, kalau online ya berarti harusnya 24 jam, 24/7, 365 hari per tahun. Ini ya. Jadi di mana customer Anda bisa melihat tentang bisnis Anda, tentang produk Anda ya, 24/7 dan juga 365 hari. Terus-terusan bisa lihat. Setiap saat mereka bisa mengkonsumsi bisnis Anda. Ada di mana? Ya jelas mesti salah satunya di search engine ya. Berarti bisa jadi PMP Anda ya atau CMP Anda adanya di website. Nah, saya tidak bicara bahwa yang namanya website ini adalah ya Anda bisa buat website, bisa menjadi satu informasi buat customer Anda atau prospek Anda, ya, atau Anda khusus yang misalnya targetnya B2B, Anda bisa membuat website khusus ya, di mana prospek-prospek dari luar negeri atau dari internasional bisa melihat bisnis Anda, brand Anda, produk Anda, service Anda di dalam website Anda. Nah, tentunya website ini adalah PMP, betul, atau CMP buat perusahaan Anda. Ya, artinya customer bisa melihat, ya, bisnis Anda di website Anda. Nah, apalagi selain website? Bisa jadi mungkin YouTube. Bisa YouTube dong, bisa. Ya, saya sendiri membangun YouTube channel saya, di mana saya juga bisa mendapatkan banyak leads, banyak prospek yang masuk ke dalam bisnis saya karena saya membangun YouTube channel saya. Ya, by the way, YouTube channel itu sangat-sangat efisien bagi Anda yang ingin membangun YouTube channel Anda ya. Anda ingin membangun supaya channelnya bisa punya diferensiasi, punya satu keunikan, kelebihan, keunggulan, ya Anda bisa hubungi tim kami ya. Saya berikan tutorialnya bagaimana, atau tim saya juga membantu Anda bagaimana supaya Anda bisa membangun YouTube Anda sehingga lebih maksimal lagi. YouTube channel bisa ya, atau bisa jadi Instagram, bahkan ada LinkedIn. Ya. Ini adalah beberapa contoh social media platform yang bisa Anda maksimalkan supaya Anda bisa mendapatkan jumlah prospek yang lebih banyak lagi. So, pertanyaannya adalah bagaimana website yang saya sudah buat, ataupun bagaimana YouTube channel yang saya sudah buat, atau Instagram yang sudah saya buat, ataupun LinkedIn di mana saya sudah mempunyai profil dan sebagainya bisa lebih optimal lagi. Nah, itu pertanyaannya kan. Bagaimana itu supaya bisa meningkat? Nah, tips buat Anda adalah begini. Ini contohnya website ya. Your website itu mesti jelas yang disebut dengan positioning. Jadi kita tidak prospecting tapi kita positioning. Itu paling penting. Sekali lagi, kita tidak prospecting tapi kita positioning. Positioning itu apa? Positioning itu adalah kita memposisikan bahwa perusahaan kita adalah salah satu yang terbaik di bidang A, misalnya gitu. Perusahaan kami adalah salah satu perusahaan terbaik di bidang furniture, retail furniture, misalnya begitu kan. Perusahaan kami adalah salah satu yang terbaik di bidang aluminium, misalnya begitu. Contoh ya di Indonesia. Nah, dengan beberapa testimoni-testimoni yang sudah diberikan oleh customer-customer kami, mereka merasa puas dengan produk dan layanan kami. Itu namanya positioning. Ya. Jadi kalau Anda bisa mempositioningkan perusahaan Anda sedemikian sehingga bisa membuat prospek semakin lebih percaya tentang reputasi bisnis Anda, tentang brand Anda, tentang apapun hasil atau pencapaian yang sudah Anda dapatkan dari bisnis Anda, nah itu akan membuat positioning Anda semakin kuat. Dan setelah Anda positioningkan, maka biasanya customer atau prospek akan lebih percaya untuk bisa terus-terusan mengeksplor, atau bahasa gaulnya adalah mengkepoin ya perusahaan Anda di website ataupun di sosial media ataupun di internet ya. Mereka lihat di mana ada artikel tentang perusahaan Anda, di mana ada berita-berita tentang perusahaan Anda, di mana ada misalnya ada satu artikel-artikel tentang perusahaan Anda. Itu semua mereka akan kepoin dulu sebelum mereka akhirnya akan menghubungi tim Anda. Nah, jadi ada yang disebut dengan theory of consumption. The theory of consumption. Ya, consumption. Oke, sorry. Nah, consumption. Jadi poinnya apa? Jadi poin saya begini. Customer atau prospek itu mesti melihat dan mesti mengkonsumsi detail dari konten Anda at least
1000 jam. Sekali lagi, prospek harus mengkonsumsi produk Anda, brand Anda, jasa layanan Anda, atau perusahaan Anda at least 1000 jam sebelum mereka akhirnya mungkin memutuskan untuk beli ataupun datang ke bisnis Anda. Itu idealnya 1000 jam. Bisa jadi mungkin lebih berkurang. Ya bersyukur kalau seperti itu. Artinya 500 jam mereka melihat produk Anda, melihat brand Anda, melihat produk-produk yang Anda juga ingin tawarkan ke publik. Itu cukup 500 jam saja dan mereka akhirnya memutuskan untuk menghubungi tim Anda dan mau bertransaksi. Bisa jadi begitu, 500 jam. Artinya 500 jam bagaimana? Contoh begini, Anda setiap hari kan melihat handphone Anda. Setiap hari Anda lihat handphone Anda kan bisa hitung screen time-nya berapa jam. Oh, satu hari 7 jam, satu hari 8 jam. Anda lihat screen time-nya. Ya, bayangkan, ya kalau berbulan-bulan dikali saja 8 jam kali berapa bulan, ya supaya bisa jadi 500 jam, misalnya begitu. Tapi itu idealnya. Ya, artinya di sana customer sudah semakin hot, semakin mantap, semakin punya satu kepercayaan diri, confident tentang brand Anda, tentang produk Anda, tentang bisnis Anda. Ya, banyak perusahaan yang melakukan branding seperti itu, sehingga customer dikonsumsi pemikirannya, dikonsumsi mindsetnya dengan brand kata-kata tersebut atau tagline, sehingga customer untuk memilih produk A dibanding produk B, ya, mereka sudah dapat satu mindset, dapat satu pemikiran dan pola pikir tentang tagline dari perusahaan tersebut. Sehingga pada saat mereka ke supermarket misalnya gitu, mereka tidak perlu pusing melihat brand yang begitu banyak dipaparkan atau dipajang di rak supermarket. Mereka tinggal pilih produk A. Kenapa? Karena tagline-nya sudah mereka konsumsi secara tidak sadar. Lagi mereka cuci baju misalnya gitu kan, ada tagline khusus. Lagi mereka nonton TV ada tagline khusus. Lagi mereka buka Instagram ada tagline khusus. Buka marketplace ada tagline khusus. Nah, itu secara tidak langsung mereka mengkonsumsi produk Anda, layanan Anda, dan perusahaan Anda, dan tagline Anda. Dengan demikian, itu namanya adalah positioningnya jelas dan consumption atau daya serap dari bisnis Anda dan brand Anda itu terserap di dalam mindset mereka. Sehingga dengan mudah mereka memilih produk A dibanding B. Mereka memilih rumah makan, tergantung berapa banyak yang mereka konsum. Ya, semakin mereka lebih banyak mengkonsumsi tentang produk dan brand Anda, ya semakin mereka lebih mudah memilih produk A dibanding B. Harga gimana? Harga nomor berikutnya. Ya kan? Biasanya coba, kalau misalnya kita ke supermarket, sudah terkonsumsi dengan berbagai banyak brand, satu brand khusus, misalnya gitu kan, bukannya berbagai banyak brand. Ya berbagai banyak brand kita tahu, tapi setiap brand punya satu diferensiasi, dan kita bisa tahu warna ini adalah produk ini, warna itu adalah produk ini, warna ini adalah perusahaan ini, warna ini adalah perusahaan itu, kan begitu. Nah, dan kita biasanya tidak terlalu comparing harga, karena kita sudah terkonsumsi dengan produk A, brand A, dan sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya, Coach, kalau begitu berarti saya harus membrandingkan bisnis saya, membrandingkan produk saya. Tapi kan itu harus punya budget yang marketing yang besar. Belum tentu. Belum tentu. Marketing adalah investasi. Dan kalau Anda tahu cara hitungnya, ya, bagaimana kita bisa berinvestasi di budget marketing sehingga bisa menguntungkan, bahkan kita bisa profit ya dengan budget marketing yang kita hitung dan kita alokasikan ke dalam marketing campaign kita. Jelas-jelas kita bisa mendapatkan jumlah prospek lebih banyak dan jumlah customer lebih banyak dan making profit. Dan biasanya customer ataupun customer itu kalau mereka sudah merasa puas atau merasa terkonsumsi banyak sekali dengan produk dan brand Anda dan mereka merasa wow itu benefit, ya biasanya mereka tanpa pikir panjang beli produk Anda. Dan Anda punya satu customer base sendiri atau base fan customer sendiri, ya, yang disebut tribe, ya, sehingga itu lebih memudahkan Anda untuk bisa menjual produk Anda. Nah, sesimpel itu sebetulnya. Pertanyaannya adalah, apakah banyak pertanyaan pastinya saya yakin ya. Silakan Anda bisa bertanya di komen, atau biasanya kalau Anda mau, langsung Anda hubungi tim kami saja, sehingga Anda bisa berkonsultasi dengan saya untuk bisa mengeksplor lagi seberapa besar budget marketing yang harus saya alokasikan untuk membangun PMP ataupun CMP di perusahaan Anda. Kenapa? The more you know about this, ya, the easier you get to your customer. Ya, kalau Anda lebih tahu lebih banyak tentang ini, lebih mudah Anda bisa mendapatkan customer dan pastinya customernya tidak akan bersaing harga ataupun tidak akan memilih kompetitor dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka sudah happy dengan brand Anda, dengan tagline perusahaan Anda, dengan konsumsi konten yang bisa Anda berikan di dalam social media platform ataupun di dunia digital saat ini. Ya, so kesimpulan buat Anda adalah begini.
khususnya bagi Anda yang saat ini belum memiliki PMP ataupun CMP, saatnya Anda membangun your PMP and CMP sekarang juga. Kenapa? Because persaingan semakin banyak, kompetitor semakin banyak, dan customer semakin pinter. Mereka memilih brand A dibanding brand B, mereka bisa kepoin, mereka bisa explore, bisa research, dan sebagainya. Ya, so before they buy your product, before they mau transaksi dengan perusahaan Anda, mereka akan research dulu, mereka akan lakukan berbagai macam, mungkin exploring kemana-mana, untuk memastikan bahwa mereka membeli produk yang tepat, bertransaksi dengan perusahaan yang tepat. So, penting sekali Anda membangun your CMP and PMP. Oke, saya Hendra Helman, semoga bisa bermanfaat, sukses selalu, dan take care, dan salam pengusaha.